Jumpa lagi di Arif TV, jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025. Dan kali ini rentang harga 7-10 juta rupiah. Oke, 7-10 juta rupiah. Sebetulnya sih 7-9.999.999 rupiah. Harusnya begitu ya. Karena yang di atas 10 juta kita nggak bahas di sini. Tapi sebelum mulai, baca dulu disclaimer-nya. Oke, 7-10. Ini tahun ini agak aneh ya? Agak aneh. Kenapa nih? Jujur menurut kami ya, dari setelah research sana sini, ini sebetulnya kan harusnya rentang smartphone premium dan juga flagship yang varian dasarnya biasa itu masuk ke sini. Ya. Tapi kali ini udah jarang ada isinya. Ya ini harusnya mid range yang segitu banyak diisi macam-macam sampai udah dekat ke premiumnya, sampai dekat ke flagshipnya, atau flagship yang sudah tergelincir harganya ke bawah karena perang harga di akhir tahun. Tapi tahun ini entah kenapa nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame yang banting-bantingan. Ada juga udah habis barangnya. Yes. Iya, udah habis barangnya atau nggak mau turun harganya. Jadi setelah kita research kita merasa ini kok rentang harga agak nanggung gitu ya. Nanggung. Mid-range, dibilang mid-range harganya ketinggian, tapi kalau dibilang flagship pasti ada pemangkasan di sana sini lah. Iya, bukan nggak ada isinya yang menarik, tetap ada. Cuma memang paling banyak pilihannya di yang kemarin yang 5-7 juta. Iya, karena kemungkinan besar emang lebih menarik kalau memang mau pilihan banyak itu di kelas 6 juta tinggi ya, hampir 7 juta. Terus belilah aksesoris yang lengkap di situ. Tapi in anyway masih ada beberapa yang menarik di antara 7-10 juta rupiah. Syaratnya apa? Syaratnya dari segi RAM paling nggak 8 GB, lebih besar lebih bagus. Storage sebetulnya harapannya itu udah 512 semua di sini. Harusnya. Cuman dari research kita ya masih ada yang 256, jadi masih banyak yang 256. Masih banyak yang 256. Jadi ya udahlah 256 harusnya masih bisa diterima di sini. Tapi UFS sudah yang tinggi ya. 2.2 udah nggak main di sini ya. 2.2 nggak main di sini. Terus juga 3. performa jelas harus kenceng. Standar kencengnya seperti apa di 7-10? Yang kita harapkan itu 8.300 itu adalah minimal. 8.400, 9.000 series akan lebih bagus kalau MediaTek ya. MediaTek. Snapdragon itu 8S Gen 3 ke atas lah. Ya, oke. Jadi harus yang kenceng. Harus yang kencang. Jangan nanggung-nanggung lagi di sini. Oke. Kamera ultra wide diharapkan yang bagus, bukan yang 8 megapiksel doang. Habis itu kamera tele disarankan ada sih. Harusnya ada semua lah di sini. Harusnya ada gitu. Walaupun cuma 3 kali, 2 kali tapi harus ada. Gitu. Iya. IP rating harus ada. IP rating harus ada. Harus ada. Terus apa lagi tuh? Udah sih. Minimal itu aja. Gitu. Storage sih pertimbangan terbesar kami gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa yang pertama? Ini kita urutkan listnya dari harga terendah ke harga tertinggi ya. Bukan yang kita sebut pertama itu ranking 1. Kita nggak main ranking di sini. Ini di 7,3 jutaan ada Xiaomi 15T. Di 15T lagi. 15T lagi. Iya, cuma ini bedanya apa? Varian RAM storage-nya yang kita pilih yang 512 di sini. Nah, ini ada 512. Ada 512. Ini tahun depan bakal repot sulit loh. Bakal repot nih 512 nih karena RAM dan storage yang orang bilang katanya komponen komponen smartphone naik. Tapi sebetulnya yang paling gede itu ya RAM sama storage yang harganya naiknya jauh banget. Gitu. Jadi dapat 512 ini ya udah oke banget di sini gitu. Ini dia masuk ke sini yang 512. Sebetulnya ada dua, kalau mau lebih hemat ada yang 256 tapi itu udah di bawah 7. Itu ada di video sebelumnya lah. Ini layarnya 6,83 inci AMOLED 120 Hz. Nah, di sini SoC-nya Dimensity 8400 Ultra. Udah kencang lah. Udah kencang. Udah kencang. Kameranya juga lengkap, ada main cam, ada ultra wide 12 megapiksel dan ada telenya juga di sini. Selfie 32 megapiksel, baterai 5500, terus juga chargingnya 67 watt. IP rating IP68. Jadi hal yang perlu diperhatikan pertama adalah sejujurnya bodinya itu kurang terasa premium. Jauh banget dibandingkan dengan yang Pro. Tapi kalau body kurang terasa premium ya solusinya case aja. Cuma pas kan versi price pas megang, aduh kok kayak nggak berasa premium gitu. Padahal T-series itu harusnya dikategorikan Xiaomi itu flagshipnya. Terus yang gua agak sayangkan adalah kamera telenya masih belum berubah dari yang sebelumnya ya. Masih belum berubah, masih nggak dikasih OIS. Ya, paling nggak ada telenya lah. Paling nggak ada telenya lah. Tapi dari all-rounder ya. Dari segi kelebihannya ini all-rounder karena performanya kencang,
bilang kameranya oke, layarnya oke, kemampuannya dan overallnya masih pas untuk kelas harganya. Update OS juga udah lumayan oke ya. Update OS sepanjang, terus karena ini Xiaomi nggak ada iklan, bukan Redmi ya, ini Xiaomi. Redmi, Poco masih. Betul. Ya, kalau Xiaomi nggak ada. Dan juga ini udah dapat tuningan Leica-nya juga karena masih kerjasama sama Leica. Masih oke lah nih ya, masih oke. eSIM ada, ear blaster ada, overall oke lah all-rounder ya. Pilihan yang menarik juga. Ini sekarang langganannya kelas harga segini. Yang berikutnya. Iya, ini langganannya kelas harga segini. Ini adalah Realme GT7. Ya, Realme GT itu langganan kelas harga segini biasanya. Betul. Iya kan, 7-10. Yang berapa nih? 12256 di 7,9 juta harga SRP-nya. Cuman resenya, ini kan skripnya dari sebelum syuting ya. Pas kita mau syuting, kita cek lagi, tau gak? Harganya turun cuy. Di Realme official store-nya itu udah jadi 6,8 jutaan. Ya tergantung kalian lah beruntungnya nanti dapat yang berapa ya. Iya. Tapi semoga memang 6,8 dapat gitu. Pasarannya masih di atas 7 ya. Cuman ya kalau bisa 6,8 lebih bagus lah. Harusnya masih dari kemarin balik lagi kan 5-7 yang seru kan. Iya, Tapi kalau bisa kalian dapat 7 kecil ini masih worth it kok. 7,9 juga masih bisa dipertimbangkan. Dari segi spek layarnya udah bagus, AMOLED 120 Hz. MediaTek-nya 9400E. Udah kencang? Udah kenceng. Kelas 9.000 soalnya. Betul. Iya. Ini baterai 7.000. Baterai 7.000. Gede. Ya. Chargingnya 120 watt dan kameranya juga lengkap. 50 megapiksel main cam, ultrawide-nya sayangnya masih 8 megapiksel. Kurang di ultrawide. Tele-nya tapi 50 megapiksel dan selfie 32 megapiksel. IP rating khas Realme ini lengkap. Combo. IP ratingnya combo. Yes. Oke, ya sayangnya ini storage masih 256 ya. Harapannya 512 di sini. Sejak GT6 harapan kita tuh udah 512 sebetulnya. 7,9 512 lah, ayolah. Ayolah, 512 lah. Gak ada. Aduh. Sama ultrawide tadi masih 8 megapiksel. Tele udah ada OIS belum sih? Belum. Sama kayak T ini, kayak apa Xiaomi 15T kemarin. Kemarin tadi. Yang eSIM belum ada juga ya. eSIM belum ada. Kalau tadi 15T ada eSIM. Yes. Ya, ini belum ada eSIM. Tapi baterai awet dong. Baterai awet. Charging kenceng banget. Oke. Performanya ya udahlah 9400 walaupun juga kenceng. Yes. Gitu. Kamera utamanya bisa berapa? 4K, 8K? Bisa 4K 120 fps. Oke. Terus juga kamera depannya akhirnya bisa 4K 60. Kayak didengar tuh. Dulu soalnya cuma mentok di 30 fps GT-nya Realme tuh. Iklan gak ada ya? Iklan gak ada. Update Android-nya juga lumayan 3+4. Terus fitur AI-nya juga lumayan banyak. Ear blaster ada, speaker stereo ada. Overall package-nya lumayan bagus lah. Lumayan bagus. Cuman harapan kita ada di storage. Storage betul. Harusnya 512 nih. Coba Next, 512. Iya, udah pasti oke banget. Yes. Terus next ada Hidden Gem dari Oppo nih. Hidden Gem-nya Oppo. Kayak nggak gitu banyak yang bahas gitu loh. Kenapa ya Oppo? Yang bahas yang di komunitas-komunitas aja gitu. Kayak ini ada Oppo yang bagus nih. Wih tumben. Di harga 7,9 juta ada Oppo Reno 14 5G. Ini 12256 dan yang menarik adalah layarnya 6,59 inci. Nggak terlalu besar ya? Nggak terlalu gede. Iya. SoC-nya Dimensity 8350. Oke lah. Kameranya, nah ini juga menarik. Main cam 50, ultra wide-nya itu 8, tele-nya itu 50 dan selfie-nya 50. Nice. Dan yang menarik tuh apa? Selfie-nya juga autofocus. Jadi yang membedakan dari 14 Pro 5G itu cuma ultrawide-nya doang diturunin jadi 8, sisanya mirip. Oke. Habis itu baterainya gede, charging 80 watt, IP rating IP68, IP69. Ini sih sebetulnya menarik ya, terutama OS. Yes. Ini karena OS-nya udah menarik banget, kamera selfie udah oke, layar juga udah oke. Cuma masih kurang gregetnya buat kelas harga segini sebenarnya masih agak sedikit kurang nih. 256-nya ya. 256-nya lagi nih, 256-nya lagi. SoC bagus sih buat kelas harga segini, cuman harapannya kok yang tadi kayak pakai punya Realme GT tadi loh, pakai 9400. Wah, ini udah oke banget. Ya, cuman ini yang bikin menarik ya kameranya itu. Kameranya enggak jauh beda sama yang Reno 14 sama yang Pro 5G. Gue sih berharap yang atasnya itu kepleset. Sama. Cuma tinggal 400.000 atau 500.000 lagi kepleset masuk nih ke dalam kategori ini nih. Masih di atas 10 ya. Sayangnya. 10 lebih dikit itu. Sayangnya yang atas nggak kepleset. Oke, next kita ada apa? Ini sih langganan juga. Langganan juga. Ini adalah Samsung Galaxy S25 FE. Ya iya dah di sini harganya memang. Yes, kita dapat di 8,6 jutaan untuk 8256. Layar 6,7 inci Dynamic AMOLED 2X. Yes. Full HD Plus 120 standar ya. SoC
Exynos 2400. Nah ini agak beda ya sama sebelumnya ya. Ya. Dia balik pakai 2400 bukan pakai yang E lagi. Benar. Jadi ini lebih better lah yang di sini. Dan somehow lebih dingin. Dari pengujian kita lebih dingin, baterainya juga lumayan beres. Kamera juga kas FE sih, racikannya masih belum berubah ya. Main cam 50, terus juga ultrawide 12 megapiksel, telefoto 8 megapiksel. Ya upgrade itu kameranya, selfie-nya di 12 megapiksel. Karena dia kasih sistem baru yang bisa HDR itu. Betul. Tapi kamera belakang juga otomatis bisa HDR juga. Yes. Sama ini lebih ke arah upgrade-nya di HDR-nya sih sebetulnya. Hasilnya emang wow, tidak tercermin dari spek hardware-nya. Benar. Ini nggak kelihatan. Sama kayak baterainya juga. Baterai seakan-akan tidak boleh 5.000. Iya. 4.900. Kecil banget ya. Kesannya gitu ya. Nggak boleh 5.000. Padahal 4.900 sekian tuh suka diklaim 5.000 loh sama yang lain juga. Kalau dibongkar terus lihat teks baterainya ada 49 sekian. Nah. Biasanya gitu kan. Charging up to 45 watt tapi ya by default sih chargernya nggak ada. Iya. IP-nya IP68. Jadi udah termasuk standar requirement kita lah. Ya, baterai sih nggak irit-irit banget lah ya. Oh iya, baterainya nggak irit-irit banget nyata ya. Gaming kita juga bukan yang nggak kerasa HP gaming, ya. Terus ya itu pakai penjualan standar Samsung minim. Kamera selfie ini belum autofocus ya? Ya ini belum autofocus, sama SKB-nya FE masih ada di sini. Entah kenapa kayak aturan main Samsung FE itu sampai yang versi terbaru, tele sama ultrawide-nya belum dikasih 60 fps. Iya, jadi 4K 60 belum bisa. 1080p. 1080p 60 juga nggak dikasih. Belum ya. Jadi hanya 4K 30 aja. Itu ada detail-detail yang seakan-akan FE itu harus seperti ini. Harus gini gitu. Tapi ada yang FE itu harus begini juga. Start Android-nya langsung 16. Benar. Langsung digas dia 16. Update OS-nya 7 kali, ya kan? 7 kali 7 tahun security patch. Kemarin pernah lihat ada yang bikin perbandingan gitu ya, terus bilang katanya, wah kalau Android itu update-nya cuma sampai 3 tahun, 4 tahun. Enggak. Android enggak begitu. Yang ini contoh yang atasnya nih, 7 gitu kan. AI dikasihnya sama seperti seri S, ya kan? Buat sama seperti S. Performanya udah lumayan kencang juga, dan port USB-nya. Ya. Ini udah 3.2. Ya kan, ini jadi, yang berasa S-nya ya. Ini berasa S-nya kalau di sini. Ini berasa S-nya di sini. Benar-benar berasa flagship-nya Samsung. Dan again balik lagi One UI dan Dex juga. Ya, One UI sama Dex di sini. Next kita apa lagi? Nah ini menariknya versi tahun lalu yang sudah turun harga. Akhirnya ada juga ya. Samsung Galaxy S24-nya. Nah, ini menarik karena ukuran. Pertama karena ukuran dulu. Karena ini ukurannya mungil. Kalau ada nyari ukuran mungil, nah ini S24. Kalau banyak yang nanya mending ini atau S25 FE, gue selalu bilang yang pertama kali mesti dilihat itu adalah lo nyari apa sih? Layar gede atau layar kecil gitu. Betul. Kan. Ukuran yang mana yang dicari? Kalau cari layar kecil jelas ini pilihannya. Tapi ya 8256 juga, 8256 juga. Bukan yang 12256 atau 12512 itu enggak juga gitu. Iya, dan harganya juga enggak beda jauh. Ini kita dapat di 9,2 jutaan. Ya, semoga turun lagi. SoC-nya sama ya, Exynos 2400 juga. Ya, tapi layarnya 6,2 inci. Buat yang nyari flagship compact, ini pilihannya. Iya, udah ini. Sesimpel itu, sisanya mirip kok. Kalau mau nyari banget bedanya, ya baik lagi. Kalau di S24 Polos ini, kameranya tuh support 60 fps untuk ultrawide dan telenya. 4K 60 semua. 4K 60 semua. Semua 4K 60. Cuma baik lagi, beneran. Kalian tanyakan ke diri kalian, butuh kan 60 fps di ultrawide dan tele? Kalau di FE cuma di main cam doang sama selfie. Selfie iya. Selfie butuh buat konten. Ya kan, kamera utama ya kalau buat konten juga, ya kan. Nah, ultrawide sama telenya butuh nggak nih? Nah, kalau butuh ya ini pilihannya. Betul. Pilihannya di sini. Next kita pindah ke Xiaomi. Balik lagi Xiaomi. Yes, ini kita ada 15T Pro. Nah, ini sama. Ini juga langganannya harga segini. Bener, dari dulu. Dari dulu 8-9 jutaan gitu kan. Ini tapi agak tinggi sekarang ya. Ini 9, sekian ya. 9,7 jutaan. 9,7 untuk jutaan. Yang 12-5-12. Yes. Paling nggak 5-12 lah ya. Dan 12. Oh iya bener, ramai 12 ya, bukan yang 8. Ini 12, 5-12. Benar. Layar gede sih, 6,8 sekian inci AMOLED gitu ya. FHD Plus ya, atau 1,5K terserah sama namanya apa itu ya. SoC juga udah sangar. 2400 plus. Ya, 94 plus ini udah kencang banget. Kamera juga asik sih sebetulnya. Kamera juga proper, 50 megapiksel main cam, ultrawide 12 megapiksel bukan yang 8. Abis itu telefoto 50 megapiksel, udah pakai periskop 5 kali optical zoom. Abis itu juga selfie-nya 32 megapiksel. Baterai sih gak gede-gede amat ya, 5500, charging 90 watt dan ratingnya IP68. Nah, tapi masih USB 2 ya. Itu buat gua ngelihatnya itu masih pengkastaan versi Xiaomi. Iya. Kalau di
Kalau T itu dikasih USB 2. Aturan mainnya begitu. Kalau Samsung kan di fitur kamera ada yang dikurang-kurangin. Kalau di sini tuh USB-nya dikurangin. Mau USB 3 langsung ke atasnya. Yang versi Xiaomi 15. Terus juga dari pengujian kita masih ada beberapa keterbatasan teknis lah yang mesti kalian pelajarin. Udah ada video reviewnya BTW. Ya, ditonton aja deh kalau mau tahu detailnya itu di mana gitu. Yang jelas kameranya udah masuk ke kelas flagship ya. Benar. Udah masuk hitungan flagship ini sebenarnya. Telenya upgrade jauh dibanding dahulunya. Jauh ya. Dulu kan 2 kali optical zoom tanpa OIS. Sekarang 5 kali periscope zoom dan ada OIS-nya. Nice, yang ini nice banget. Tuning Leica ada di situ. Kencang, adem. Ini yang tumben. Performa kencang, suhu adem. Kan bukan Poco. Tapi yang tahun lalu juga masih agak anget-anget. Iya, tahun lalu masih agak anget lah. Tapi, tapi kalau yang Pro tahun lalu juga gak separah itu sih sebetulnya. Ini rekor. Kayak misalnya main game tuh bisa di bawah 40 derajat. Game berat tuh aneh. Yang ini udah beda nih, udah beda. Bahkan lebih adem ketimbang yang 15 Ultra. Lucu kan? Betul. Tapi yang 15 Ultra kan 15 Ultra ya? 15 Ultra. Iya, betul. Lucu. Jadi gue begitu nyobain 15T Pro bisa gue bilang ini salah satu HP Xiaomi yang paling adem yang pernah gue coba lah. Teori konspirasinya 15T Pro gak usah kencang-kencang amat. Jadi bisa adem. Kalau dia taruh di Ultra, digaspol. Settingannya tuningan semua dinaikin. Jadi anget. Berarti problemnya HyperOS dong. Lebih ke arah rancangan sih. Oh gitu. Dan HyperOS. Siap. Terus baterainya kencang, baterai awet ya. Yes. Tumben makanya. Datang dari Xiaomi itu tumben. Masalahnya tahun lalu adalah baterai. Iya. Update-nya sepanjang 5+6. Siapa bilang update cuma 2-3 tahun? Enggak gitu kan. eSIM udah disupport sini, infrared blaster juga ada. Ya, jangan nanya lah kalau dual speaker ada apa enggak. Ya pasti ada dual speaker. Udah standar lah itu. Udah standar. Dan yang gue suka satu lagi adalah ya build quality-nya yang bagus. Nice. Udah premium banget ini. Udah premium. Oke, ada lagi. Udah ya. Nah itu udah ya. Personally gue bilang ya dua yang paling terasa emang harus dibeli di harga segini ya memang 15T Pro memang harus dibeli di harga segini. Terus ya dua Samsung itu memang harganya segini. Yes. Gitu. Ya udah 15T itu masih bisa dibeli di harga di bawahnya kalau mau turun storage kan. Udah yang dua lagi sih kalau suka ya bisa. Tapi ya itu 256 gitu, 256 dan ada aja miss-nya dikit-dikit di sana sini. Kalau kita flashback ke tahun lalu nih harusnya diisi sama iQOO. Harusnya iQOO ada di sini. Terus Realme GT tahun-tahun sebelumnya juga banyak yang lebih sangar di sini gitu kan. Untuk rekomendasi utama udah selesai. Habis. Honorable mention ada gak? Ada sih ya yang mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Kalau misalnya kalian mikirin buat cari iPhone kayaknya cuma ada satu di sini ya. Ya, itu dia. Iya, jangan nyuruh kita ngambil 13 ya. Adanya 14 di sini malah. Iya, 14. Tapi sayangnya 128. 128. Ya sayang sih. Tapi kalau emang mau nyari kayaknya yang paling tinggi itu sih sekarang. Yang 9 jutaan itu ada iPhone 14. Itu RAM-nya udah 6 GB storage-nya tapi masih 128. 128-nya ini sih. Kalau RAM kita enggak usah bahas lah di iPhone. Kan 4 GB-nya iPhone sama dengan 12 GB-nya Android ya. Dia menyesuaikan diri. Aplikasinya itu menyesuaikan ke handphone. Beda. Kalau di Android kan handphone harus menyesuaikan ke aplikasi. Kalau itu kan aplikasi menyesuaikan ke handphone. Beda. Jadi terserah deh RAM-nya dia mau berapa. Tapi kalau storage tuh gak bisa dibohongin. 128 gitu. Kalau misalnya dulu kan 60 Hz iPhone sama dengan 110 Android itu sering dengar kan? Udah sering dengar. Tapi lu pernah dengar gak 128 GB-nya iPhone sama dengan 256-nya Android itu? Mohon maaf itu enggak sih, itu enggak. Ada. Nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar. Kalau RAM dibilang itu oke. Gue sih paham ya kalau dibilang katanya 60-nya kayak 120 itu karena animasinya mulus semua gitu. Gue paham. Walaupun nggak ya 60 gitu kan. Tapi kalau storage sih nggak bisa dibohongin kalau storage. Nggak bisa 128 menurut kita udah kurang banget untuk kebutuhan 2025 ke atas itu. Ya, tapi kalau kebutuhan kalian memang sebuah iPhone, ya sudah adanya itu gitu. Agak kurang menjalankan yang di bawahnya. Iya. Karena lebih kekinian, update lebih panjang juga gitu ya. Iya. Terus ada apa lagi kita di sini? Yang ROG Phone 9FE. 9FE. Ini kita dapat yang 1256 di 7,4 jutaan, 512-nya di 8,7 jutaan. 512 lah ya. Iya. Ini kenapa honorable mention? Ya, yang pertama kameranya belum bersaing lah dengan di kelasnya. Ini gue refresh dikit ya. Belum bersaing apa sekarang sudah jadi tidak bersaing? Tidak. Sekarang sudah jadi tidak bersaing. Dulu bersaing banget loh. Iya.
Dulu ROG Phone tuh kameranya bersaing banget sama flagship yang lain gitu. Kalau sekarang entah kenapa dibuat jadi sudah tidak bersaing. Cuman dari sisi kelebihannya ya memang kalau kita mau cari HP buat gaming, tuningannya dia buat gaming memang tetap hebat. Tetap hebat. Terlepas dari bentuknya udah nggak gaming lagi ya. Yang sangat disayangkan sebetulnya karena ya speaker udah nggak ada depan gitu kan, udah nggak ada bezel ekstra kanan kiri gitu. Tuningan buat gamingnya tetap berasa banget. Jadi game-game pada kalau bisa ini 120 jalan gitu kan. Itu yang sulit ditiru kerjasama dengan developer game. Jadi kita bisa lihat begitu banyak setting-setting game kekinian tuh lebih tinggi dibandingkan beberapa HP yang lain. Itu ibaratnya ya kalau HP-HP yang lain tuh ya, kalau mau minta tolong tuningannya dibuka, tuningan settingannya dibuka gitu ya di game itu pakai telepon. Bro, bukain dong, gue bikin gini gitu kan. Kalau ini nggak sowan, datang satu-satu, samperin. Tok, permisi, tolong dong gitu. Bukain ya satu gitu. Niat banget. Jadi kita nggak perlu ngetes satu-satu gamenya untuk nyari yang support di atas 60 FPS yang mana gitu. Dia udah kasih listnya. Udah kasih listnya. Dan udah diusahakan memang udah bisa kebuka semua. Ya itu memang sadis sih. Emang sadis. Itu yang sulit ditiru. Dual konektornya juga susah dicari. Tuh port USB di samping. Port USB di samping itu juga susah dicari. Ya kalau ngomongin fitur gaming sama air trigger mungkin yang 3 jutaan udah ada yang bisa kan. 30 series. Infinix GT30 Pro udah bisa niru kan. Iya, Cuman yang masih sulit ya itu port USB samping sama kerjasama developer gamenya. Plus aksesorisnya memang lengkap sih. Betul. Aksesorisnya dia udah lengkap banget. Kalau emang mau dilengkapin, kayaknya sih kalau emang mau dilengkapin jangan ambil atas 10 juta sih, yang ini aja dilengkapin. Soalnya kan ya harganya masih terjangkau, masih bisa beli lagi aksesoris lainnya lagi kalau mau ya. Itu kan banyak banget aksesorisnya itu. Dulu tuh ROG Phone selalu merajai jadi HP gaming terbaik kan ya. Cuman ya itu yang kenapa ini jadi masuk honorable mention buat gue ya krisis identitas. Dia masih HP gaming terbaik. Tapi sebagai HP gaming nggak kurang all out rasanya. Berasa kurang all out aja. Ada lagi? Apa habis? Kan pendek kan ya? Udah selesai. Jadi sebetulnya saran utama kami di sini, kecuali kalau kalian memang tertarik banget sama yang ada di sini, ya ada beberapa yang memang adanya di sini, mau kecil misalnya ada S24 gitu kan. Gua 15 T Pro cukup. Ya udah itu ada di situ gitu kan. Storage gede, udah besar di situ. Atau mungkin yang mau ke honorable mentionnya, gue mau gaming banget tapi mau yang paling murah, ya bisa gitu. Tapi selain yang disebutkan di sini, memang saran kami adalah entah kalian nambah budget untuk tembus masuk ke level flagship yang premiumnya, flagship yang utamanya di atas 10 juta, atau ngirit aja gitu. Kalau budget udah ngepas banget, bisa loh dipikiran untuk ngirit aja, lengkapin aksesorisnya, ya kan? Jangan beli casing 20 ribuan gitu. Beli casing yang lebih proper misalnya gitu, yang lebih oke gitu. Kalau kalian mau konten tuh masih ada sisa tuh buat beli mikrofon yang oke, segala macam masih bisa tuh di situ. Saran kami coba diperhatikan dulu, tapi tetap aja yang di sini masih lumayan menarik sih sebetulnya. Kalau memang benar-benar cocok dengan kalian. Oke, kalau dari kalian sendiri memang ada pilihan-pilihan lain yang di sini mungkin kita kelewat, bisa banget kita kelewat. Tulis aja di kolom komentar, nggak usah ribut-ribut. Tulis kolom komentar, bilang ini juga ada bang. Siapa tahu, iya kita kelewat gitu kan. Mungkin dibilang, wah bang, Poco F8 Pro dong harusnya. Sebentar dulu, belum keluar barangnya pada saat video ini dibuat. Yang kemarin berarti rilis apa dong? Itu cuman rilis global. Belum tapi dijual. Indonesianya belum. Indonesianya belum. Pada saat video ini dibuat belum rilis di Indonesia. Itu baru rilis global, ya kan? Sementara iQOO 15 udah rilisnya di atas 10. Iya, di atas 10. Susah juga. Kalau tiba-tiba 12 sekarang ketemu ada iQOO 15 9,9 juta, sikat. Itu udah oke banget untuk di bawah 10 juta. Ini kan oke banget. Kita syuting di awal Desember nih. Iya. Kalian perhatikan aja kalau pas lagi kita syuting ini, Poco F8 series masih coming soon. Betul, masih coming soon. Tapi kalau misalnya ternyata mereka bisa masuk ke sini, itu pilihan menarik sih. Kalau kalian nanya mungkin F7 series yang Pro sama Ultra kenapa gak masuk? Ya karena udah ada 8-nya. Udah nungguin. TKDN-nya udah. Iya kan? TKDN-nya udah. Jadi mending sabar aja kalau buat yang 2 itu ya. Tapi harusnya kalau yang Ultra di atas lah ya. Di atas 10 ya. Di atas 10 estimasi. Karena kan ikut aja yang sebelumnya. Maksudnya di atas 10. Iya. iQOO naik 3 juta cuy. Iya. Nah kalau misalnya kalian dapat yang Pro, siapa tahu ntar udah launching entah kapan. Lucu tuh 8 Elite. 8 Elite. Kalau di bawah 10 juta itu lucu banget. Oke kalau gitu sampai sini dulu. Jangan lupa kita sudah ada juga rekomendasi dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7, sekarang 7 ke 10. Dan setelah ini harusnya ada satu lagi yang di atas 10 juta rupiah. Oke,
Sampai sini dulu, sampai jumpa lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2025 berikutnya. See ya. Bye. Thank you.